Halo. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung. Halo Hadratul Mukarram, Istana Jensi, Hikmah. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung ya. Ibu Dini lo, terima kasih. Kita sambil menunggu Prof Musda bergabung ya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir sejak awal. Ibu nih, terima kasih sudah bergabung. Ibu Firens, terima kasih. Selamat datang Ibu Firens, Kepala Perpustakaan Unhas. Halo Bu Firen. Ya. Ya. Kita sambil tunggu Ibu Musda. Ya. Ya. Yang penting ya kita tunggu saja karena Ya. Perlu Ibu Musda lihat kita karena dosen tak? Ya. Atau apa kita ini aja ya? Kita mulai dan ada pengantar dari Ibu ya, Bu Firens ya. Bagusnya sudah ada pembicara Pak. Kita tunggu Bu Musda dulu ya. Saya udah hubungi tadi beliau. Ini ada yang bertanya tentang bebas pustaka. Oh iya, nanti dibalas di ini ya, adik-adik ya. Nanti cari yang nanti dibalas sama staff yang menghubungi ya, adek ya lewat Instagram ya. Terima kasih sudah bertanya ya. Iya. Berarti saya mau jadi Bu Musda. Is any one of us Oke, saya pakai Kita sambil tunggu. Saya hubungi tadi 10 menit yang lalu, sempat dibaca, mungkin lagi siap-siap. Mungkin sedang sembahyang ya. Iya. Belum masuk baru ya? pukul 3 di sana. Oh, jadi masih ya. Atau nanti saya keluar aja ya supaya lebih besar nanti ininya ya. Oh iya. Bagaimana? Ya Bu, iya. Kalau ada boleh ibu, juga saya sapa dulu. Iya. Saya sapa dulu, baru nanti keluar supaya cukup. Iya.
Ya, agak ya. besar lah, pakai HP rata-rata orang kan. Hanya ini ingin ngobrol aja. Siap. Iya. Mungkin dalam 1-2 menit mudah-mudahan Iya. Prof sudah join. Saya tadi hubungin Ibu Musda ini masih ada hubungan keluarga juga dengan Pak Dahlan. Dahlan Abu Bakar. Yang kemarin jadi apa? ya. Terus terus adiknya juga itu mantan ketua MK itu, Pak Ham dan Sulfa. Jadi iparnya itu. Jadi Pak Ham dan Sulfa itu saudara sama suaminya Bu Musda. Ya sih. Jadi banyak sebenarnya simpangan ya, termasuk ke Unhas. Ya. Saya hubungi beliau tapi ini ya belum baca ya. Mudah-mudahan tidak dilupakan ya. Cara jadi member perpustakaan. Datang aja langsung ke perpustakaan Rahman 6. Datang ke perpustakaan, kartu mahasiswa Unhas itu otomatis jadi kartu perpustakaan. Kecuali kalau dia bukan sivitas akademika. Kecuali kalau bukan sivitas akademika yang mesti mendaftar. Ya Bu, terima kasih sudah melengkapi. Mana ya? Mungkin ada yang bisa bantu ya, Dek Sari atau Ibu Uni bisa bantu menghubungi Bu ini ya. Saya nggak bisa pakai HP ku ini karena lagi ini yang dipakai live. Nomornya Nomor. aduh, saya yang ini atau Pasek yang ini? Yang terputar-putar.
Ada saya kirim nomornya Prof. Musda ke kita itu, Bu. Oh ya. Saya sudah chat tapi belum dibalas juga. Sudah itu, Buni. Tidak diangkat. Tidak diangkat. Jadi kayak mana? Buni juga sudah mencoba menghubungi lagi, mencoba. Coba Pak Sek telepon deh. Berarti saya harus matikan dong. Enggak sih, bisa kok bisa. Jadi Oh, hanya bisa. ini ya bisa. Sepertinya. Atau saya telepon dulu ya, baru saya live ulang ya. Alhamdulillah. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. Oh, ini mungkin ya. Sorry. Oh ya, ini ibu sudah bergabung. Sorry. Dari tadi kali ya. Saya baru lihat ini. Bisa saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf itu tadi ada gangguan sinyal. Ya. Prof ya.
Terima kasih sudah bergabung, Prof. Prof, Kasih ini banyak, kita sama-sama. terima kasih atas Saya dikeluarkan aja, Pak kesediaannya, Sek. waktunya, meluangkan waktu Pak Sek. Prof yang padat. Iya, ini ada bersama kita Prof Musda, ada Ibu Dr. Firenciana Yunus, Kepala Perpustakaan Unhas. Katanya Terima itu kasih. mahasiswanya Prof dulu waktu di UI. Siapa itu? Diajar dulu sama Prof Musda. Silakan Bu Firen. Oh ya Allah, Ya, makasih salam banyak. Ibu. Salam Ibu. Makasih. Saya dulu mahasiswa program kajian wanita di Waduh. tahun 2004 Ya Allah. waktu itu. Iya. Begitu. Iya, pernah ikut juga beberapa kali Ibu sebagai pembicara, juga masuk di dalam beberapa kuliah kami. Memang kayaknya kuliahnya itu beberapa topik ada diberikan kayak misalnya Pak Prof Nasaruddin Umar gitu, Oh, termasuk Prof Musda. terima Ya, jadi kasih senang ya sekali. Allah. Iya. Senangnya. Senang murid bertemu dengan gurunya. Ya. Ya, Ada yang mau terima kasih disampaikan sudah sebelum bersedia. kita mulai, Bu Firen? Sekali saya. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk jadi narasumber hari ini untuk ngobrol-ngobrol dan teman-teman perpustakaan Unhas. Terima kasih banyak. Mungkin Terima kasih ya. banyak ya. Ya, Alhamdulillah. terima kasih. Silakan Pak Sek, saya di-outkan. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu Firen. Nanti kita join lagi. Ya. Ya. Mungkin Bu Terima Firen kasih banyak. bisa live dulu, mungkin Bu Firen, atau gimana ya? Saya Nanti Apa bertiga join aja kembali. nggak masalah. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita menyapa dulu teman-teman sahabat perpustakaan Unhas yang bergabung di acara Ex Libris kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena saya tahu Prof pasti sibuk. Kemarin kayaknya tiap hari kayaknya ada live seminar, webinar. Oke. Baik, Prof. Prof, ini adalah live Instagram Perpustakaan Unhas. Nama programnya namanya Ex Libris. Ex Libris Unhas. Ex Libris itu kalau dalam bahasa Latin ditranslate ke Indonesia namanya artinya adalah buku dari koleksi. Jadi kalau namanya Ex Libris Unhas, buku dari koleksi Unhas. Saya lewat Pak Dahlan Abu Bakar. Kami dari Perpustakaan Unhas ucapkan banyak terima kasih Prof Musda kirim 2 eksemplar buku karya terbarunya, judulnya Perjalanan Lintas Batas. Nah, ini yang akan kita bahas sore hari ini. Sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan Prof Musda ya, tapi mungkin bagi adik-adik mahasiswa mungkin perlu sedikit tak kenal maka tak sayang gitu, supaya mereka tahu bahwa ada orang Sulawesi Selatan yang hebat seperti ada perempuan Bugis kelahiran Bone yang hebat, yang jadi tokoh nasional dan internasional. Jadi Prof Siti Musda Mulia lahir di Bone tahun 1958 itu menyelesaikan pendidikannya di IAIN Alauddin dulu Makassar, itu ya Prof ya. Kemudian pesantren Asadia dulu. Asadia ya, alumni pesantren Asadia di Bone. Wajo. Di Wajo. Baik. Ya, di Wajo gitu. Mengikuti. Nah, kalau saya baca buku ini Prof, saya jadi tahu bahwa kita jadi tahu bahwa Prof Musda adalah seorang perempuan yang pemberani, berasal dari keluarga Muslim yang taat gitu ya. Nanti Prof mengelaborasi bagaimana ayah, ibu gitu, bagaimana kakek Prof yang mursyid tarekat Naksabandia dan seterusnya, bagaimana ibu Prof yang dulunya dilarang bersekolah, pergi tinggalkan kampung halaman dan seterusnya. Kemudian Prof Musda sekarang, dalam perjalanannya kemudian Prof Musda melanjutkan studi di UIN Syarif Hidayatullah, S2 dan S3 beliau,
dan merupakan wanita pertama yang merupakan profesor riset di LIPI. Kemudian beliau menjadi profesor di LIPI dan kemudian berkarya di Kementerian Agama dan seterusnya. Kemudian menjadi sekarang adalah dosen pemikiran politik Islam atau Islamic Study di UIN Alauddin, di UIN Syarif Hidayatullah. Prof Musda, saya izin panggil Ibu aja kali ya, Prof ya, Bu ya. Panggil Musda aja. Ya, sekarang Biar cepat ya. lagi inflasi, lagi dipermasalahkan, Profesor. Iya, saya nggak pernah juga sih pakai prof di buku saya. Coba lihat buku saya, nggak ada judul, nggak ada itunya kan, nggak ada gelarnya. Iya. Kita panggil Ibu Musda. Ibu Musda sekarang adalah Ketua International Conference on Religious and Peace dan juga Ketua dari Megawati Institute. Masih ya, Prof ya? Masih ya, Bu? Iya, sekarang sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina. Oke, baik. Dewan Pembina Megawati Institute. Sebagai pengantar mungkin saya dan nanti Prof akan melanjutkan kasih pengantar juga mungkin selama 15-20 menit. Kemudian nanti kita selingi dengan pertanyaan dan jawaban dan mungkin kita akan juga menjawab pertanyaan dari audiens yang hadir di IG Live kali ini. Nah, di dalam pengantar buku Ibu Musda, perjalanan lintas batas ini cukup tebal, Prof. Saya baca sekilas bahasa cepat aja untuk dapat poin-poinnya, walaupun sudah 2 minggu saya buka-buka. Kemudian Bu Musda menulis, hidup telah membawa saya mengembara, kerap menempuh perjalanan yang tidak terduga, kemudian tidak hanya apa itu, sebentar ya. Hidup telah membawa saya mengembara, kerap menempuh perjalanan tak terduga. Tak hanya perjalanan tersebut membawa diri secara fisik, tapi juga membukakan pikiran saya terhadap banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru. Dan tentu saja dalam perjalanan tersebut yang menyuburkan pertumbuhan intelektual dan spiritual saya. Ada 160 perjalanan, 180 bahkan ya, Prof ya. Dan itu 80%-nya itu dibiayai oleh panitia yang mengundang, bukan atas biaya pakai pemerintah ya. Nah itu nanti Prof bisa mengelaborasi lagi lebih lanjut. Ya. Gimana sih Prof asal apa tuh kisah apa itu di balik layar penulisan buku ini, apa sih yang melatar belakangi Prof menulis buku ini? Silakan Prof. Bu Musda. Terima kasih banyak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tentu pertama-tama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Ansar Saud dan juga kepada Ibu Ferry ya, tadi ya, Ferenciana. Ya. Itu nggak menyangka loh ya kalau Ibu Ferenciana itu pernah dulu bersama-sama saya di kelas gitu ya, nggak nyangka. Jadi selalu ada kejutan begitu ya. Kalau saya kemana-mana itu selalu ada kejutan ya. Jadi senang sekali bahwa sore hari ini kita akan berdiskusi tentang buku yang diterbitkan oleh Obor. Ini adalah perbincangan yang ke-26 loh, sudah sejak di launching oleh Obor di Perpusnas 3 bulan yang lalu ya. Jadi itu waktu launchingnya tuh ramai sekali, hadir lebih dari 500 orang dan hari itu juga langsung terjual 400 buku. Yang untung kan Obor bukan saya ya. Jadi penulis ya begini inilah kita di Indonesia. Kita tuh sebagai penulis cuma menulis yang jual ya penerbit, bukan kita gitu kan. Nah, sebetulnya saya itu nggak pernah merencanakan menulis perjalanan saya, nggak pernah. Jadi ketika COVID, nah ini hikmahnya COVID ya, selalulah ada hikmah di balik kesulitan ya. Jadi karena itu kalau kalian mendapatkan musibah jangan mengeluh ya, pokoknya carilah apa yang bisa kita lakukan dalam kesulitan itu, pasti ada. Nah dalam kondisi yang sulit penuh dengan pokoknya serba terbatas gitu, saya kok merasa saya nggak kemana-mana ya, kok saya nggak jalan gitu kan, ada waktu luang gitu kan. Nah saya mencoba menulis. Pertama saya tulis itu adalah
perjalanan ke Afghanistan, cerita tentang Taliban. Tahu nggak cerita tulisan saya tentang Taliban dan Afghanistan itu banyak orang yang kemudian menjapri saya, Bu Musta, tulisan Anda itu membuat saya jadi mengerti tentang kondisi Taliban. Tadinya saya mau pergi ke Taliban loh, dia bilang begitu. Saya tadinya ini termasuk orang yang sudah mau pergi berjihad gitu. Tapi baca tulisan Anda kok jadi saya nggak mengerti, jadi saya nggak jadi, bahkan saya kok merasa takut ya, dia bilang begitu. Nah akhirnya banyak yang merespon begitu, positif gitu ya. Udah tulis gitu kan. Jadi banyak mungkin dalam kondisi COVID juga banyak orang yang nggak kemana-mana. Ayo tulis dong gitu ya. Akhirnya saya mulai menulis. Nggak taunya banyak ya tulisannya lebih dari 1000 halaman. Ketika saya bicara tentang 1000 halaman lebih ini dengan penerbit Obor teman saya, dia mengatakan, wah kalau lebih 1000 halaman sih kita nggak bisa terbitkan, soalnya siapa yang mau beli, dia bilang gitu kan ya. Terus harus dipangkas. Terus yang kedua, tulisan pertama itu ya biasa, saya itu kan seorang yang terbiasa menulis ilmiah ya, jadi tulisannya itu seperti laporan PBB gitu kan. Terus teman-teman tuh saya punya banyak teman-teman yang penulis fiksi, ada Mbak Feby, ada Mas Komar, ada Mas Anton, Mbak Ira ya. Jadi mereka mengatakan, kita ini buat deh, pokoknya buku saya kali ini harus berdimensi storytelling, jadi yang lebih cair dan lebih enak dibaca. Jadi nggak buku ilmiah gitu kan. Kalau baca buku-buku saya yang sebelumnya itu kan buku-buku susah gitu dimengerti karena ya tulisan ilmiah begitu kan ya. Nah akhirnya diedit lah oleh teman-teman semuanya, ini menjadi sebuah buku yang dibaca tuh seperti dongeng. Jadi kalau membaca buku perjalanan saya ke Taliban misalnya, meskipun itu menyeramkan ya, tapi dibacanya itu seperti membaca cerita dongeng gitu. Jadi enak, jadi buku ini sudah seperti dongeng begitu awalnya. Jadi ini sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi mungkin ketika saya dulu punya rencana mau menuliskan semua buku, semua perjalanan saya, itu mungkin ada catatan. Nah, kebanyakan catatan itu saya ambil dari Google malah. Saya googling, muncul nih, ini ada saya di sini, ada cerita tentang saya. Ya saya nggak perlu minta izin sama Google kali ya, saya tinggal ambil aja kan, tulisan saya juga kan. Jadi kayak begitu. Jadi memang setiap kali perjalanan saya menulis kecil ya, semacam komentar atau apa, lalu saya upload gitu supaya teman-teman tahu bahwa saya lagi ada di Moskow misalnya, bicara tentang dialog dengan para pemuka agama, bicara dengan para petinggi di Rusia begitu kan. Jadi saya menulis pendek-pendek begitu dan itu saya upload gitu ya ke internet, dan itulah yang saya kumpul-kumpulkan begitu ya. Jadi dan kemudian untuk menjelaskan konteksnya, ya saya langsung klik misalnya, itu pertemuan tentang International Conference on Religion for Peace misalnya di Italia. Saya tinggal itu tahun 2001 misalnya, saya tinggal cari itu, di Google itu muncul semua, subhanallah ya, benar-benar Google itu perpustakaan yang benar-benar saya baru di situ saya bilang, Masya Allah, ada semua gitu ya, semua yang pernah kita jalani, semua kegiatan itu terekam dengan baik ya di Google. Jadi saya tinggal googling gitu, yang saya ingin mempertajam ya cerita tentang konferensi ini, tentang siapa, lalu apa solusinya, bagaimana. Nah begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak direncanakan. Nah tetapi dalam buku ini, kenapa saya memberikan judul Lintas Batas? Sebetulnya betul-betul lintas batas. Karena apa? Karena dari perkembangan hidup saya itu mengalami sesuatu yang betul-betul luar biasa ya, out of the box kira-kira seperti itu. Karena saya dari keluarga tradisional yang saya dibesarkan di sebuah pesantren tradisional, pesantren Asadiyah, itu adalah pesantren tertua di Sulawesi Selatan yang menghasilkan ulama-ulama besar, dan saya belajar dari generasi pertama, dan saya adalah generasi kedua mungkin ya. Jadi guru saya itu adalah generasi pertama di pesantren. Jadi saya betul-betul belajar ilmu itu dari orang-orang yang pertama yang menebarkan yang kita kenal sebagai ulama besar di Sulawesi Selatan. Kayak yang modalnya dapat berarti ya, Prof? Dapat kayak Junaid ya, kayak Yunus Maratan, yang adiknya kayak Abdul Marat, adiknya bahkan Abdullah Maratan, kayak Haji Abdullah Maratan itu malah nggak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa Bugis dan bahasa Arab, kebanyakan pakai bahasa Arab. Jadi kita dipaksa ya, jadi betul-betul waktu itu kita belajar bahasa Arab itu langsung gitu, karena kita harus menangkap ya pengetahuan dari guru kita yang betul-betul native speaker gitu ya.
bahasa Indonesianya nggak ada, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia hanya ngerti bahasa Arab dan bahasa Bugis sedikit karena dia dibesarkan di mana di Mekah sana sejak usia kecil sekali. Jadi saya itu betul-betul belajar, alhamdulillah saya betul-betul mendapatkan pengetahuan keagamaan itu dari ulama-ulama yang sekarang itu disebut sebagai generasi pertama ulama di Sulawesi Selatan begitu. Nah, jadi dari pengetahuan saya sepanjang perjalanan ini, dan saya selalu mengatakan kepada semua orang, saya itu adalah orang yang mungkin karena saya bersama Gus Dur tahun 90-an itu ya mendirikan organisasi yang sekarang ini disebut Indonesian Conference on Religion for Peace. Ini adalah sebuah organisasi lintas agama, lintas iman, lintas kepercayaan yang di dalamnya itu bergabung. Jadi di organisasi kami ini bukan hanya 6 agama seperti yang kalian kenal gitu kan. Yang dulunya kan cuma 5, terus datang Gus Dur mengakui Konghucu jadi tambah 6. Jadi di organisasi kami ini itu kita punya berkolaborasi dengan lebih dari 20 agama dunia. Lebih dari 400 agama-agama lokal, indigenous religion, itu jumlahnya tuh banyak gitu. Dan mereka ini adalah organisasi agama yang tumbuh dan berkembang di negeri ini. Meskipun pemerintah tidak mengakui mereka, tetapi mereka ada, ya, tumbuh di Indonesia. Jadi kalau saya mengatakan ya memang pemerintah kita masih sangat terbatas, baru bisa memfasilitasi kehidupan 6 penganut agama. Ya, tetapi kita berjuang di ICRP ini untuk bagaimana semua penganut agama ya juga mendapatkan hak-haknya seperti dengan penganut agama yang lain. Karena mereka kan warga negara yang penuh, mereka juga bayar pajak gitu. Jadi karena itu nggak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang agamanya apapun gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam perjuangan kami itu di tahun 2023 kelompok-kelompok agama yang belum disebutkan agamanya oleh pemerintah itu sudah bisa menuliskan agamanya di KTP. Alhamdulillah, dan itu perjuangan puluhan tahun ya. Sekarang mereka udah bisa menulis di KTP misalnya agama Bahai, agama Sikh, agama agama Tao dan Ortodoks misalnya, atau dia menyebut agama kepercayaannya seperti Sunda Wiwitan. Ya alhamdulillah buat saya sih, kalau kita kan selalu harus, karena buat saya agama kita itu mengajarkan keadilan dan itulah inti dari semua ajaran agama. Keadilan itu artinya bahwa kalau saya boleh, orang lain juga boleh dong, kira-kira begitu. Jadi keadilan itu adalah bagaimana kita memandang semua manusia itu sederajat. Ya, dan itulah yang paling inti dalam tulisan saya. Itu menarik sekali ya mendengarkan kisah atau cerita Prof tadi, pengalamannya gimana tadi, mulai dari ternyata zaman COVID yang nggak bisa kemana-mana nulis perjalanan ini, dan banyak kisah yang lain. Bisa diceritakan Prof yang dari 100 kunjungan kota ini dan 51 negara ini yang kira-kira yang menarik untuk Prof selalu ingat gitu ya. Tadi pasti Afghanistan ya, ketemu Taliban itu ya Prof ya. Dan mungkin perjalanan dan perjalanan yang lain. Mungkin ada beberapa yang bisa Prof ceritakan kisah-kisah unik gitu yang mendebarkan, karena Prof kan pergi sendiri ya, bukan nggak ada mahram, jadi nggak ada mahram ya. Tahu, coba kita bisa bayangkan ya, ketika kita bicara tentang agama, sampai hari ini mayoritas kita masih memandang haram hukumnya ya perempuan bepergian tanpa mahram. Tapi 2023 MBS Muhammad bin Salman, sang pangeran Saudi yang sekarang melakukan banyak sekali reformasi, itu menyatakan perempuan boleh pergi haji tanpa mahram. Coba, itu kan sesuatu yang amazing gitu ya, yang sesuatu yang nggak pernah. Saya takut aja nih si MBS ini bakal ditembak sama kelompok-kelompok konservatif ya, seperti pendahulunya ya. Kita berharap aja dia panjang umur ya, karena dia berani sekali melakukan pembaruannya, reformasi dalam banyak hal ya, terutama dalam kehidupan perempuan. Benar. Nah, makanya saya beri judul ini adalah lintas agama. Kenapa? Saya tuh merasa penting ya membangun literasi keagamaan terhadap masyarakat kita, bahwa di dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau selama ini kita mungkin berada di dalam kotak ya, di dalam tempurung gitu ya, kita merasa bahwa cuma ada agama kita. Dulu waktu saya belum kemana-mana nih Pak Ansar, saya pikir agama yang ada tuh cuma Islam gitu kan. Saya cuma mengenal Islam kan sejak di pesantren. Nggak taunya setelah saya berkeliling dunia, saya sadar bahwa
ada sekitar 4.200 lebih agama di dunia. Organisasi saya ini kan bagian dari organisasi besar yang disebut WCRP, World Conference on Religion for Peace. Itu markasnya di New York, ya, dan itu bagian dari PBB gitu kan. Nah, itu dari situ kita, kalau saya kumpul semuanya setiap 3 tahun kami kumpul ya, semacam annual conference gitu, ternyata lebih dari 4.200 agama, dan itu akan bertumbuh terus. Ya, nggak ada larangan kan orang. Jadi kalau Pak Ansar mau bikin agama silakan Pak, boleh. Cuma ya dalam masyarakat kita yang masih seperti ini, wah itu pasti kita disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Kalau saya sih Pak Ansar, kalau dikafirkan orang saya sih biasa aja ya, karena buat saya ya siapa sih kita gitu kan ya. Jadi saya nggak merasa bahwa hidup kita ini apa ya, buat saya menjadi terbuka pikirannya. Semua orang boleh mendirikan agama sepanjang ada orang yang mau percaya gitu kan. Dan yang kedua, sepanjang kamu tidak melanggar aturan. Ya, seperti itu aja kalau saya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beragama ini, oh it's okay gitu, sepanjang kamu tetap mengedepankan kemanusiaan, kita tetap bisa berteman ya, nggak masalah. Jadi saya nggak mengatakan, oh kamu dosa, kamu sesat, kamu masuk neraka atau apa sebagainya, itu udah di luar, itu beyond ya. Saya udah nggak mikirkan yang seperti itulah gitu. Tapi bagaimana kita sebagai manusia itu bisa tetap berkolaborasi, membangun kesejahteraan untuk bersama. Jadi perjalanan saya ke banyak tempat itu ya, karena emang ini organisasi keagamaan ya, jadi WCRP itu punya cabang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ICRP itu kan ya. Jadi kami itu diundang oleh berbagai komunitas agama. Jadi suatu ketika misalnya ya, agama Kristen Mormon ya di Utah, Ibu Utah itu ibu kotanya Salt Lake City. Orang-orang Kristen di Indonesia saja teman-teman saya bilang, kok bisa Musla kamu diundang mereka? Terus saya bilang, memangnya kenapa? Kami aja nih orang Kristen belum pernah ke sana. Ya karena kamu nggak diundang, karena kamu menganggap mereka kan sesat. Saya bilang begitu, tentu mereka benci dong. Jadi jangan. Jadi kalau saya itu ya nggak pernah, saya meskipun katakan itu kan kelompok sesat, kelompok apa, kalau saya tuh nggak. Mau dia sesat, mau dia apa, sepanjang dia manusia, sepanjang dia mengundang saya itu dengan sangat hormat gitu ya. Jadi kan dia mengundangnya itu kan, dia kan orang yang terhormat, orang yang beradab, berbudaya, berpengetahuan. It's okay. Ya, saya tidak mencampuri urusan keagamaan mereka. Dan ternyata ketika saya datang ke Mormon itu di Utah, ternyata tahu nggak? Ini adalah sekte Kristen yang paling kaya di dunia. Dia memiliki apa yang disebut dengan humanitarian aids, ya, pusat bantuan kemanusiaan yang paling besar di dunia, bahkan lebih besar punya dia daripada punya PBB. Jadi kalau ada bencana gempa bumi di suatu negara, termasuk di Indonesia, misalnya gempa di Gunung Kidul gitu ya, kelompok yang pertama kali datang ke sana itu kelompok mereka. Bisa loh, saya bilang hebat ya. Jadi saya pikir gini ya, jadi ini adalah sebuah kelompok yang disesat-sesatkan di kalangan mayoritas Kristen sendiri, tetapi ketika saya datang di sana, dia punya universitas namanya Birmingham University. Itu mahasiswanya lebih dari 40.000 orang. Wah, besar sekali di Utah. Dan apa yang terjadi begitu saya masuk di kelompok Mormon ini, tahu nggak Pak Ansar? Dia itu adalah kelompok vegan, jadi nggak makan daging. Jadi kita selama berada di kompleknya dia, ada teman saya dari Filipina begitu datang, Musda, kita sudah 3 hari di sini, kok saya merasa berat badan saya turun, karena makanannya itu benar-benar cuma apa ya, sayuran dan buah-buahan, jamur-jamuran, nggak ada daging sama sekali. Jadi di sana tuh no alkohol, jadi nggak ada alkohol, nggak ada daging. Jadi kita tuh benar-benar dalam hati saya, ini ya namanya Mormon ya. Nah, memang ada sih cerita buruk tentang Mormon bahwa mereka itu adalah agama yang mewajibkan poligami. Tapi yang berpoligami itu cuma segelintir garis kerasnya aja gitu. Mereka yang orang-orang yang terdidiknya ya mengatakan, loh enggak, itu kan bertentangan dengan undang-undang Amerika ya, kita nggak melakukannya, dia bilang begitu. Dan mahasiswanya semuanya itu, karena konsep mereka itu adalah, jadi ini adalah semacam universitas Kristen yang mengedepankan aspek moral. Jadi di universitasnya itu, mahasiswanya itu beda dengan mahasiswa di universitas Amerika lainnya. Ini benar-benar mengedepankan moralitas. Kapan-kapan deh Pak Ansar jalan ke sana. Semua mahasiswa di kampus itu pakai baju lengan panjang, nggak laki, nggak perempuan. Amazing. Iya, ya. Walaupun di sesama Kristen itu mereka disesatkan. Yang menyesatkan juga disesatkan ya, Prof.
Bu ya? Di Indonesia mereka disesatkan, padahal mereka punya gereja di sini nih di Kebayoran, tapi mereka dianggap sesat oleh PGI, perwakilan apa namanya PGI itu kan Dewan Gereja Indonesia ya. Ya betul. Jadi orang PGI itu nggak mau terima dia, tapi ya dalam hati saya ya terserah begitu, kalian juga punya pertimbangan, kita hargai, tapi Mormon ini juga sebagai warga negara ya tetap boleh dong dia mendirikan apa namanya gerejanya di Indonesia. Mereka punya gereja di sini di Kebayoran. Jadi buat saya itu begini, don't judge the book by its cover. Karena kan kita nggak tahu gitu, jangan deh. Lebih baik kamu datang ke sana, lihat apa yang terjadi. Dan yang hebatnya Mormon ini, dia punya rumah sakit mata yang terbesar. Dulu pernah Gus Dur diundang untuk operasi mata di sana, tapi Gus Dur nggak berkenan ya. Dan punya ini apa namanya paduan suara terbesar dan terindah di dunia. Itu kan hebat. Dan mereka adalah kelompok gereja yang nggak butuh pengikut. Jadi pengikutnya itu sedikit, tapi kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena mereka mengembangkan etos kerja Pak Ansar. Saya dengar dari teman-teman di Amerika, kalau kamu punya kartu Mormon dan kamu pergi berurusan dengan bank itu nggak nanya-nanya kamu, langsung kamu tuh orang yang bisa dipercaya. Karena kalau orang Mormon, pasti kamu adalah orang jujur. Wow. Ya. Wah, menarik ya, Prof. Itu waktu di Utah ya, Prof. Di bagian lain di buku, Prof juga menulis tentang Kristen Ortodoks di Syria, di Beirut, Palestina, bagaimana Brahma Kumaris di India, bagaimana Katolik Ortodoks dan Yahudi Ortodoks. Ya, gimana dulu ya, sebagai orang yang besar dari pesantren, saya pakai kerudung ya, pakai seperti ini. Suatu ketika saya diundang dalam suatu conference di Cyprus ya. Terus waktu saya mau masuk ke tempat itu, karena kan ribuan ya, yang ngadakan itu adalah umat gereja Katolik. Itu banyak yang pakai kerudung. Jadi dari jauh sudah, oh itu di teman saya tuh banyak yang pakai kerudung. Begitu beberapa lama saya duduk di situ, baru terlihat sini apa namanya rosarionya, salibnya yang besar. Jadi di balik kerudung. Terus saya bingung, loh ini kok pakai kerudung, kok pakai salib ya? Ternyata mereka adalah kelompok Katolik Ortodoks. Jadi saya duduk bersama mereka. Jadi jilbabnya itu panjang-panjang, besar-besar ya. Dalam hati saya subhanallah ya. Demikian juga ketika saya berada di Beirut ya, di Lebanon, ketemu dengan kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks. Mereka juga pakai jilbab ya. Bahkan beberapa pakai cadar ya. Pakai cadar yang orang-orang Yahudi itu. Jadi subhanallah. Jadi benar-benar saya itu jadi orang benar-benar terbuka ya. Melihat kondisi dan fakta nyata dalam masyarakat kita. Jadi kita nggak boleh dong mengklaim bahwa jilbab itu monopoli Islam. No, sebelum Islam datang, umat Katolik yang Ortodoks itu sudah berjilbab. Orang-orang Yahudi itu sudah berjilbab karena penggunaan kerudung itu adalah salah satu bentuk bentuk kesalehan dan kesucian, kira-kira seperti itu. Ini ada di berbagai tempat. Jadi pengalaman saya ke berbagai negara itu benar-benar ya membukakan mata saya tentang banyak fakta yang selama ini saya tidak yang berbeda dengan apa yang diklaim ya oleh masyarakat kita. Karena itu bagi saya perlu membuka fakta-fakta ini sehingga masyarakat kita, generasi kita yang akan datang itu tidak mudah menjudge ya. Ini penting. Misalnya juga ketika saya hadir di Brahma Kumaris ini, satu-satunya perjalanan di mana saya harus membayar sendiri. Kenapa saya harus membayar sendiri? Karena sudah 4 kali saya diundang oleh komunitas ini, Brahma Kumaris. Kebetulan salah satu pimpinannya itu berada di Indonesia dan dia itu ada link dengan kami di ICRP. Saya sudah 4 kali diundang dan saya selalu tabrakan waktunya dengan kegiatan lain yang sama gitu ya. Jadi saya nggak mungkin dong meninggalkan kegiatan saya yang sudah arrange lebih dulu ya. Jadi saya merasa bahwa saya berhutang budi sekali dengan kelompok ini. Jadi saya ketika itu saya bilang saya beli sendiri dan tiketnya nggak apa-apa. Saya nggak usah kalian membelikan saya tiket. Pergilah saya ke sana. Apa yang terjadi di Brahma Kumaris? Saya tuh selalu ingin tahu ya. Jadi pengalaman saya hidup berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai komunitas agama itu rasanya Pak Ansar nggak mengubah apapun dalam diri saya. Wirid saya itu tetap seperti dulu yang saya pelajari di Asadiyah, nggak ada yang berubah gitu loh. Jadi saya merasa bahwa bahkan dengan perjalanan ini saya merasa lebih ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah itu mengatakan
tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Tuhan, tinggal kamu mengambil hikmahnya aja gitu. Dari begitu beragamnya manusia, beragamnya agama, kepercayaan, sekte, karena dalam Islam pun juga amat sangat beragam gitu. Karena itu janganlah kamu mengklaim dirimu paling benar, orang lain itu sesat. Karena yang dipentingkan dalam beragama itu hanyalah fastabiqul khairat ya. Jadi mari kita berlomba-lomba saja melakukan kebaikan. Nah, seperti di apa namanya di Brahma Kumaris, saya tuh begitu datangnya di sebuah, mereka tuh punya semacam pusat apa ya, pusat retret. Itu tempatnya di sebuah bukit di Mon Abu namanya. Mon Abu itu di provinsi Gujarat. Gujarat kita tahu kan, provinsi Gujarat itu adalah India yang hampir mayoritasnya beragama Islam. Jadi jumlah Muslim di India itu lebih 100 juta loh Pak Ansar loh. Jadi kita itu apa ya, kelompok yang besar loh di India sebetulnya ya, karena jumlahnya itu banyak ya. Meskipun cuma berapa persen, tetapi jumlah India yang 1,7 miliar gitu kan. Ada 100 juta ketika saya berada, iya, ketika saya berada di sana, tahu nggak? Begitu kita masuk di mana di pusat retretnya itu, di depan pagar itu sudah tertulis pertama apa? No tobacco. Aduh, teman saya yang bersamaan datang gitu, wah gimana dong, saya nggak boleh merokok ya. Kamu kalau nggak mau ya jangan masuk, kan bilang gitu ya. Jadi no alkohol. Udah langsung begitu, coba. Jadi di depan dah tertulis, jadi no tobacco, no alkohol, no meat gitu kan. Udah gitu, apalagi? Terus ada lagi di bawahnya no sex. Hah? Jadi meskipun suami istri datang nggak boleh, harus. Jadi subhanallah, saya bilang ada ya kayak begini ya. Dan para pimpinannya itu perempuan semua. Ini satu-satunya satu-satunya komunitas agama di dunia yang pemimpinnya itu perempuan semua. Itu benar-benar hebat itu. Ya, Brahma Kumaris itu kan salah satu sekte di Hindu. Jadi saya di sana ya belajar, karena di sana kita belajar meditasi ya. Nama saya bilang ya meditasi itu mungkin asal usulnya dari Hindu, tapi itu kan tidak membuat kita berpindah agama kan. Itu kan cuma belajar bagaimana kita mengkonsentrasikan pikiran kita, dan yang saya ingat ketika konsentrasi kepada Tuhan, pada Sang Pencipta. Jadi buat saya nggak ada masalah gitu loh. Jadi saya ikut yoga, ikut meditasi, buat apa? Dan buat saya apa sih, orang itu kan selalu begini ya, jangan nanti akidahmu luntur, akidahmu nanti rusak. Loh, memangnya akidahmu itu serapuh kerupuk apa bagaimana ya? Jadi buat saya sih alhamdulillah lah. Ke jalan kemana-mana suami saya nggak pernah meragukan akidah saya ya, orang tua saya juga nggak pernah. Karena kita sudah ditempa sejak kecil di pesantren, di rumah tangga. Karena itu penting buat saya, itu pendidikan agama itu adanya di keluarga, bukan di sekolah. Kalau di keluarga kamu menunjukkan anakmu sifat-sifat bohong, sifat-sifat suka menipu, ya itulah yang tumbuh. Karena itu teladan dari orang tua itu adalah kunci ya dalam pengembangan moral, pengembangan karakter, dan juga pembinaan agama. Itu. Prof, menarik sekali ya. Saya takut menyela karena selalu mau mendengarkan apa tadi kisah-kisahnya, Prof. Nah, tadi itu kan Prof ini diundang terus gitu. Mereka tahu nama Prof itu dari mana sih sebenarnya, sampai tidak pernah mempromosikan diri kan, Prof? Bu Musda ini nggak pernah. Saya ini adalah orang yang nggak model seperti orang, kamu undang saya kayak pergi, no, saya itu orang paling nggak apa namanya. Jadi saya itu ya terus terang saja, seperti yang saya tulis dalam buku saya, ketika tahun 2000 saya menyampaikan pandangan saya tentang pentingnya pembaruan hukum Islam melalui CLD KHI, ya, Counter Legal Draft dari kompilasi hukum Islam. Itu kan menggemparkan Indonesia ya, sampai Menteri Agama sendiri nggak berani mempertanggungjawabkan itu. Saya lah yang disuruh maju, ya itu namanya blessing in disguise ya. Saya disuruh maju, jadi nama saya yang terkenal. Tapi kan ketika saya memperjuangkan hak-hak perempuan, bahwa perempuan itu nggak boleh di KDRT, nggak boleh di poligami, karena poligami itu kekerasan buat saya. Itu kan banyak nih kelompok-kelompok Islam yang garis keras ketika itu kan, kelompok-kelompok HTI, EP, ya apa semua kan keras-keras semua ya. Wah, saya diserang habis-habisan. Nah, seorang seperti HTI itu kan internasional ya, jaringannya internasional, jadi mereka mau maki-maki saya di situ. Tapi kan orang yang waras itu pasti bilang gini, loh orang ini kan baik memperjuangkan hak-hak asasi perempuan, kenapa dia dimaki-maki? Ya, coba diundang deh dia, diundang gitu. Jadi saya itu lebih banyak dikenal
melalui situs-situs kelompok-kelompok yang menyerang saya itu loh. Jadi bener-bener ya, kamu kalau diserang orang lain nggak usah marah deh. Apa kata Gus Dur waktu itu? Gus Dur bilang begini sama saya, Musda, kamu nggak usah risau. Semua yang melakukan maki-maki seperti itu adalah sebenarnya dia membuat iklan gratis untuk kamu dan itu mahal loh harganya, dia bilang begitu. Membuat Bu Musda lebih terkenal lagi ya. Saya nggak pernah mau terkenal ya, tetapi begitu besar media. Dulu ingat nggak ada media namanya Majalah Sabili? Itu hampir setiap minggu itu saya menjadi headline di sana. Segitu bencinya mereka terhadap saya. Tapi dengan demikian saya jadi benar-benar seluruh dunia yang membaca saya, karena mereka kan itu kan di internet kan luar biasa, kalah dengan media-media mainstream seperti NU, Muhammadiyah ya kan. Kalau di tingkat dunia kan media-media mereka kan yang terkenal. Iya, jadinya mungkin kan masing-masing kedutaan itu menulis berita tentang orang-orang yang vokal atau yang yang prominent, eminent. Jadinya tanpa Bu Musda minta, mereka kayaknya masing-masing melapor ke negara masing-masing ya di kedutaan itu. Ini ada orang Indonesia ini yang. Iya, kadang-kadang saya juga nggak tahu ya dari mana mereka kenal saya, tapi juga beberapa ketika saya memberikan seminar di Jerman misalnya, lalu salah satu pendengar saya hadirin itu adalah mahasiswa yang bapaknya itu rektor di kota Izmir ya di Turki. Lalu dia cerita ke bapaknya, ada pandangan seperti ini yang menarik nih, yang bapak dulu selalu memperjuangkan tentang perubahan undang-undang perkawinan. Ini sudah ada nih, sudah dimulai, ini draftnya gitu kan. Nah, draft yang saya kembangkan itu tahun 2000 itu Pak Ansar, itu sampai sekarang itu menjadi salah satu mata kuliah di Islamic Law Harvard University. Coba bayangkan. Begitu orang menghargai hasil penelitiannya. Kalau di kita kan dimaki-maki ya. Jadi kalau saya sih nggak masalah juga. Karena sejauh itu kan juga menunjukkan tingkat literasi dan keadaban sebuah bangsa. Ya kan? Iya, Bang. Jadi hasil penelitian yang kami lakukan selama 3 tahun, sebuah counter legal draft untuk pembaruan hukum Islam itu dibincangkan di UK, di Aga Khan University, dibincangkan di Maroko, dibincangkan di di negara-negara maju. Jadi termasuk Maroko ini kan kalau kita lihat di negara-negara Islam itu kan termasuk salah satu negara yang maju ya Islamnya, di Turki, di yang tadi saya katakan di Islamic Law University, kemudian di beberapa universitas yang ternama gitu. Jadi satu keliling universitas ternama padahal saya bukan siapa-siapa. Itu aneh juga ya. Alhamdulillah. Blessing in disguise. Halo? Nah, halo? Kayaknya hilangnya kita ya. Oh, maaf, Prof. Ya, halo. Ya. Maaf, sinyal saya, Prof. Ya, itu hasil draft Prof. Musda dan teman-teman peneliti lainnya itu kan berbuah manis ya, tidak selalu mendapat penolakan. Mungkin di awal-awal ditolak, tapi sekarang kayaknya sudah ya sekarang hasilnya, sudah kan? mulai. Sekarang mulai dikaji dan dijadikan mata kuliah oleh beberapa dosen yang progres ya di Indonesia ini, juga di beberapa UIN itu menjadikan bahan kuliah gitu. Ya, jadi kantor legal draft itu bagian. Usia minimal perempuan itu, Prof, ya, yang jadi 18 tahun kayaknya mundur. Oh iya. Itu sudah dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh majelis Mahkamah Agung untuk meningkatkan ya usia minimal menikah untuk perempuan. Tadinya kan 16, sekarang udah 19, sama sekarang 19 buat laki, 19 buat perempuan. Ya sesuatu yang buat saya ya lamban, tapi ya pada akhirnya kita harus berubah Pak Ansar, nggak ada yang tidak berubah. Karena bagaimanapun juga kita diminta atau dipaksa oleh kondisi zaman, dinamika masyarakat yang terus berubah. Kita tidak mungkin akan mempertahankan hal-hal yang tidak logis, tidak rasional, itu nggak mungkin. Beberapa orang berpikir bahwa berarti kalau begitu berarti fikih itu bisa berubah ya, Islam itu bisa berubah-ubah sesuai zaman konteksnya ya. Gitu ya. Islam itu yang nggak berubah apanya? Al-Quran yang nggak berubah kan?
Dan Al-Qur'annya yang tidak berubah. pemahaman kita bahwa Allah itu satu, tunggal, itu kan tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Tetapi ketika kamu mencoba menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, itu kan terjemahan itu kan produk manusia. Iya, Pak. Jadi terjemahan itu setiap tahun, tahu nggak Pak Ansar? Iya, Pak. Setiap tahun terjemahan Al-Quran itu dilakukan revisi. Iya, untuk oleh Kementerian Agama bahkan ya. Ya, tapi boleh juga bukan oleh Kementerian Agama. Siapapun juga boleh, sepanjang dia punya persyaratan. Jadi punya persyaratan mengerti bahasa Arab, kamu tahu sejarah, dan kamu merasa diri punya otoritas untuk melakukan terjemahan. Dulu saya di kelas oleh Pak Kuresiap selalu mengatakan, jangan lihat terjemahan Kementerian Agama, bikinlah, karena kamu semua sudah mampu kan, jadi begitu. Oh ya. Pak Kuresiap, terjemahan Kementerian Agama kan itu hanya untuk orang awam. Kamu kan bukan awam, dia bilang begitu. Dia tantang kita membuat terjemahan baru. Ya. Nah, terjemahan itu kan produk manusia, Pak Ansar. Kalau Ya, produk manusia kan relatif, ya kan? ya. Jadi harus Loh yang bisa direlevankan sesuai ini ya. ya iya. Ya, betul. Yang Islamnya Jadi, tidak ya, berubah. jadi kalau saya tetap Al-Quran dalam arti kalamullah, Ya. dalam bentuk teks-teks Arabnya, itu sesuatu yang sakral, ya, tidak akan pernah berubah. Ya, meskipun banyak orang yang mengatakan itu juga tidak tidak sakral. It's okay, itu ada pendapat kamu, tapi kita boleh saja kan beda pendapat. Saya selalu mengatakan. Jadi saya itu orang yang nggak mudah gitu kalau ada orang berpendapat yang berbeda, saya selalu senyum-senyum aja. Oh bagus, nanti saya pelajari, saya bilang begitu ya. Kita sebaiknya begitu. Jadi sebaiknya kita ingin juga mengajarkan masyarakat kita nih ya, supaya kalau dalam beragama itu relax aja, kira-kira nggak usah tegang-tegang deh ya. Karena nggak ada juga gunanya kita bersih tegangan lalu kita juga nggak menggali lebih jauh lagi kan, padahal mungkin ada hikmah yang lebih banyak yang dapat kita dapatkan ketika kita menggali kembali gitu. Ya, pakat Prof. Tidak heran karya-karya bukunya Bunda itu sudah ya mungkin sudah 30-an ya lebih ya Bu. Ya, sudah lebih 30-an ya, selain dari hasil-hasil laporan-laporan penelitian yang nggak pernah dipubliskan, banyak kan laporan penelitian kita yang hanya tersimpan di perpustakaan. Di perpustakaan. Salah satu yang menarik buku Muslimah Reformis juga ya. Dan ya ini juga menarik sih. Karya-karya Prof selalu menarik sih. Saya ingat satu hari itu waktu saya di UI, saya ikut dalam satu tim di LSI menghubungi panel ahli. Salah satunya itu saya ke rumahnya Bu Musda loh. Mudah-mudahan sih. Oh iya? Dan dapat buku kecil ibu yang agak tipis itu, kalau nggak salah tentang seksualitas perempuan dan Islam. Gitu ya? Iya, jadi ya, jadi saya ingat saya secara pribadi itu punya pengalaman dengan berinteraksi dengan Bu Musda. Baik, Bu, kita mungkin persilakan teman-teman yang ingin bertanya di IG Live ini mungkin boleh langsung menuliskan di kolom komentar dan langsung bertanya ke Ibu Musda. Kalau baca bukunya Ibu itu ada banyak sih sebenarnya, saya mencatat ada banyak poin-poin yang pesan yang Ibu Musda perjuangkan ya di dalam perjalanan-perjalanan itu. Misalnya tadi sudah dibahas hukum perkawinan Islam, dialog antar iman, bagaimana kaitan antara demokrasi, HAM dan perempuan, bagaimana ketimpangan gender, bagaimana pendidikan kesehatan, bagaimana kepemimpinan perempuan dalam Islam, bagaimana kesehatan reproduksi HIV dan AIDS, itu banyak sekali poin-poin itu, agama dan budaya, perdagangan manusia, Islam humanis dan seterusnya gitu. Itu kalau tidak muat tidak cukup 1 jam untuk membahas itu semua. Tapi Bu Musda mau meng-highlight beberapa nggak dalam kesempatan ini? Iya, jadi perjalanan ini juga menarik buat saya untuk memberikan informasi kepada terutama kalangan muda ya, karena perjalanan ini bukan sekedar traveling ya. Kalau traveling itu kan yang penting kamu punya uang ya, punya waktu dan sehat kan semua orang bisa jalan ya.
Tetapi bagaimana orang seperti saya itu bisa diterima dalam banyak forum, dalam banyak kesempatan, itu disebabkan karena saya itu nggak pernah memblokade diri saya untuk saya ini kelompok ini, bukan. Jadi saya ini manusia yang bisa bertemu dengan siapapun sepanjang kamu juga menyebut diri kamu manusia, ya kita sesama manusia ciptaan Tuhan. Jadi mari kita memperkaya ya diri kita, jangan oh saya ini kan kelompok ini nggak boleh begini, oh enggak. Jadi jangan selalu punya judgement atau punya prasangka gitu terhadap kelompok lain. Contohnya gini, sebelum saya mengenal negara-negara komunis ya, saya diundang ke Polandia ya. Ya tentu ketika itu bulan puasa. Dan saya ini orang yang nggak pernah mau berhenti puasa ya, meskipun saya tahu bahwa dalam Islam boleh orang musafir ya, boleh orang nggak puasa selama musafir. Tapi saya pikir, wah berpuasa sendirian itu nggak enak, saya bilang begitu. Jadi saya tetap, jadi selama puasa pun conference tetap aja saya berpuasa. Nah, kebetulan undangan untuk ke Polandia itu merayakan perang dunia yang ke 100 tahun ya. Kegetiran perang dunia supaya kita bisa mengambil hikmah dari perang dunia itu. Nah, salah satu yang kita rayakan, bukan kita rayakan, itu adalah kita peringati itu adalah Holocaust ya, Holocaust di Polandia. Kita tahu kan kekejaman Nazi terhadap umat Yahudi yang membantai 6 juta umat Yahudi itu kan, museumnya itu kan ada di Holocaust itu. Jadi kita melihat kekejaman itu di Holocaust, di Auschwitz. Nah, ini kan negara yang akan saya kunjungi ini negara komunis. Jadi dalam hati saya waktu itu pasti kita nggak bakalan dapat. Saya akan puasa nanti makan sahurnya gimana. Jadi saya tuh bawa satu tas itu khusus untuk makanan aja ya, lucu deh. Nah sampai di sana apa yang terjadi? Itulah saya selalu mengatakan don't judge a book ya by its cover ya. Karena sampai di sana tahu nggak, begitu saya check in, terus resepsionisnya bertanya, "Are you Muslim?" "Yes, I am." Saya bilang begitu kan. "Are you fasting?" gitu kan. "Of course I am." Gitu, terus dia bilang gini, "Kamu mau dibangunkan kalau untuk sahur?" Nah, kok dia ngerti soal sahur segala gitu kan. Itu benar-benar amazing ya. Dia mau dibangunkan jam berapa, udah gitu dia bilang kamu mau diantar makanannya ke kamar kamu, terus apa saja makanan yang kamu makan untuk sahur. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya, subhanallah ya. Jadi benar-benar puasa saya itu nggak terganggu gitu di ini negara komunis ya, dalam hati saya, ya Allah, ya betul penghargaannya terhadap sesama manusia gitu. Dia tahu saya beragama dan dia tahu saya puasa, segitunya loh pelayanan di hotel berbintang kayak gitu ya. Sementara setahun sebelumnya nih Pak Ansar, saya berada di Turki, bulan puasa juga. Saya pikir ya Turki ini kan negara Islam ya. Saya minta ke resepsionis, boleh dong saya nanti ada pelayanan khusus karena saya puasa. Oh, mohon maaf ya, katanya kita nggak ada pelayanan khusus untuk orang berpuasa. Kamu boleh kalau mau makan kita siapkan aja di restoran di lantai 1. Ya Allah, dalam hati saya begini banget ya. Dan di Turki waktu saya bulan puasa itu Pak Ansar, sama sekali nggak terlihat suasana berpuasa, suasana Ramadan. Itu orang makan tuh biasa aja. Di Turki itu itu ya. menarik. Menarik kan ya. Jadi dalam Menarik. hati saya ini Islamnya di mana gitu kan. Masa sih bulan puasa nggak ada bedanya sama bulan non Ramadan gitu kan ya. Jadi dalam hati saya ya beginilah hidupnya, karena itu ya saya benar-benar ya dalam hidup saya itu banyak hal yang saya kemudian merevisi kembali pandangan saya, merevisi kembali, dan saya ini orang yang selalu terbuka ya. Jadi nggak inilah mungkin sebabnya saya itu diundang di berbagai komunitas, di berbagai kelompok, karena saya tuh nggak pernah memblokade bahwa saya ini orangnya begini, enggak. Saya selalu melihat manusia itu sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Soal dosa, soal apa itu adalah urusan Tuhan, kita nggak ngurusin dosanya orang ya. Jadi karena itu mari deh kita melihat manusia itu benar-benar hakikinya sebagai manusia. Dan dengan demikian kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Dan saya pikir itu jauh lebih baik ya. Dan itu mungkin adalah jauh lebih bisa membuat kita berdamai ya. Karena pengalaman saya bepergian di berbagai negara konflik. Karena itu yang saya datangi ini Pak Ansar bukan aja negara yang nyaman-nyaman kayak di Eropa gitu ya. Saya ke Bosnia, ke Rwanda, ke Myanmar ya, daerah-daerah yang benar-benar yang banyak ranjau, ke Phnom Penh ya. Kalau saya ingat-ingat ya Allah, berani banget ya saya. Sekarang baru saya kalau kadang-kadang saya suka ini ya, merasa ketakutan, kok saya berani banget ya ke Bosnia waktu itu, sementara peluru masih nyasar ke sana kemari ya, ke Afghanistan. Tapi begitulah dalam hati saya kita melihat ternyata bahwa impian terindah umat manusia itu adalah perdamaian. Karena betapapun
sebuah bangsa, sebuah kelompok itu memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan, tetap saja mereka itu didera dengan trauma, didera dengan penyakit, didera dengan kesulitan. Karena itu semua yang berbentuk perang, konflik, dan semacamnya itu tidak pernah membawa kebahagiaan dalam hidup manusia. Karena itu saya sebagai orang yang selalu mengutamakan gimana caranya kita berdamai, bagaimana kita membangun damai, merajut damai. Untuk alasan apapun kita harus tetap mengusahakan perdamaian. Ya. Gitu. Makasih banyak Bu Musda. Ini ada kalau kita lihat di kolom chat ini ada beberapa teman-teman yang menanggapi pernyataan atau ingin bertanya. Bu, ini dari Hani Halik. Masya Allah, tertarik membaca buku beliau, buku ibu, mereka mau ini. Kemudian ada Roli Damayanti. Prof. Musda, I admire you. Baru membaca bab 1 yang menekankan pada keimanan dan ketakwaan. Kita seharusnya tidak hanya tertuju pada simbol-simbol keagamaan. Nah, itu tuh. Ada Keiko, Catword. Perkenalkan saya Dea, apakah menurut Ibu Musda saat ini terjadi kemunduran dalam praktek manusia dalam beragama? Saya merasa gap kelompok-kelompok semakin saling menjatuhkan dan merusak satu sama lain. Mungkin itu Prof mau dijawab Ya. ini? Ya. Saya melihat bahwa ada gejala akhir-akhir ini mengutamakan keagamaan itu pada pada simbolnya, hanya simbolistik, dan pada penguatan kelompok begitu. Jadi bukan pada bagaimana menguatkan nilai. Karena semua agama itu mengajarkan nilai. Karena itu mari kita kedepankan nilai-nilai itu, karena disitulah kita bisa bertemu. Mereka semua agama pasti mengajarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kebersamaan, ya, persaudaraan. Pasti itu yang diajarkan dalam semua agama. Karena itu buat saya, ya apapun agama dan kepercayaan kalian, oke, buat saya sih it's okay, silahkan aja. Tetapi mari kita mengedepankan nilai-nilai itu menjadi sebuah nilai bersama dalam kehidupan kita, dalam baik di dunia ini maupun dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bersama. Karena itu ya mungkin saya juga merasa ada semacam semacam degradasi dalam agama. Karena misalnya di Islam itu orang lebih sekarang lebih pada sifat-sifat fikihnya gitu ya, fikih. Pokoknya kalau sudah bicara tentang fikih, yang lain semuanya sesat gitu, kita nggak boleh ketemu kelompok ini. Ini yang buat saya ini berbahaya sekali ya, karena dengan fikih itu orang menjadi tidak terbuka, jadi eksklusif begitu. Karena itu penting sekali dalam agama kita mengedepankan sifat-sifat inklusif, ya, sifat-sifat yang lebih, kalau di Islam itu rahmatan lil alamin begitu. Iya, terima kasih Prof jawabannya. Teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Boleh ya Prof ya, Bu ya? Boleh ya, 10 menit lagi ya. Ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Roli Damayanti, bagaimana bisa mengubah pola pikir kita agar beralih ke keimanan dan ketakwaan yang bersifat kemanusiaan? Kemudian saya lanjut dulu ke Keiko, apa yang menyebabkan hal ini terjadi semakin keras, Ibu Musda? Pertikaian itu maksudnya ya, antara friksi-friksi. Saya sebagai salah satu minoritas seringkali hanya bisa sedih dalam hati karena memperoleh diskriminasi. Ya silakan itu dulu, Bu. Gimana? Ya kenapa ini semakin mengeras? Karena ada unsur politiknya. Jadi politisasi agama itu menjadi sesuatu yang mengerikan loh sekarang ini. Jadi karena agama itu menjadi menjadi bagian dari domain politik gitu. Dulu kan enggak. Jadi saya pikir agama itu mestinya dijauhkan ya dari unsur-unsur kepentingan-kepentingan politik. Jangan mempolitisasi agama. Karena ini paling berbahaya. Dengan menggunakan agama sebagai mempolitisasi agama, orang tuh menjadi Tuhan terhadap yang lain. Ini berbahaya sekali. Karena itu ya mari kita, tapi sayangnya di negara kita orang semua boleh-boleh saja sih mempolitisasi agama. Atas nama agama kita mendiskriminasi orang lain. Ya, atas nama agama. Dan saya selalu mengatakan jualan yang paling laku itu adalah jualan agama loh. Kenapa? Karena Tuhan itu, karena Tuhan nggak bisa dikonfirmasi kan. Jadi orang jualan agama tuh paling laku dan paling gampang.
Kalau saya jualan Jokowi kan langsung besok saya ditangkap kan. Tapi kalau saya jualan agama, siapa yang mau konfirmasi kepada Tuhan? Nggak ada kan? Iya, iya, betul juga itu, Prof. Ada lagi nih pertanyaan, Prof. Ibu Musda pasti pernah dengar bahwa Amerika adalah negara yang paling sering mengklaim diri sebagai negara paling demokratis di dunia dan no rasisme serta menjunjung tinggi pluralisme. Pertanyaannya apa ya? Ya itu mungkin ada pertanyaan lanjutannya ya dari Pak Nasri ya. Apa ya? Ya, tetapi kalau kita melihat Amerika juga nggak bisa melihatnya secara tunggal, karena Amerika itu terdiri dari 50 negara bagian kan. Amerika yang mana gitu? Amerika dalam perspektif apanya gitu? Karena gitu saya nggak bisa menjelaskan Amerika dalam perspektif apa yang kita lihat. Ya, Amerika sebagai sebuah negara adikuasa yang seringkali menggunakan standar ganda, it's okay. Ya, di mana-mana lah orang kalau punya kekuasaan yang besar itu kan pasti ada. Jadi selalu benar itu ya, power tends to corrupt, itu pasti di mana-mana seluruh dunia tuh. Kita juga kalau kita punya kekuasaan yang lebih besar, kita pasti cenderung untuk lebih diskriminatif dan merem. Nah, inilah gunanya agama sebetulnya, bagaimana agama itu mengontrol kita, membangun kekuatan kepada kita untuk mengontrol diri kita, tidak menjudge orang lain, tidak memperlakukan orang lain secara diskriminatif dan seterusnya. Seharusnya adanya di situ agama. Ya, ya, ya. Iya, apalagi kemarin itu ya berarti ya Amerika itu ini Prof ya banyak juga pendapat di situ. Ada yang dilihat dari partainya Republik dan Demokrat. Kemarin itu Benjamin Netanyahu bicara di Kongres Amerika kalau nggak salah itu dan dapat standing ovation. Tapi banyak juga yang banyak yang menghujat juga gitu, nggak semuanya setuju gitu kan. Ya, banyak yang mengecam juga ya. Sebagai Zionis ya tentu kita kejam lah, kita tidak setuju dengan semua bentuk kolonialisme, penjajahan, imperialisme untuk alasan apapun. Ya, boleh dong sikap ini Bu Musda mungkin sikapnya terhadap genosida di ini ya di Palestina itu, Prof. Iya. Apalagi yang kemarin itu peristiwa 5 orang yang dalam ini 5 orang anak muda yang ketemu presiden Israel itu gimana tuh konteksnya? Apakah bisa disamakan misalnya dengan konteksnya Bu Musda juga ke satu negara dan dalam misi khusus gitu untuk gimana Bu Musda? Ya, tentu saya bukan model orang yang ketemu ke suatu negara foto-foto sama presidennya, itu nggak model seperti itu ya, karena saya nggak pernah melihat presiden itu sebagai sebuah jabatan yang penting banget gitu ya. Nah, buat saya satu kritik saya terhadap anak-anak muda ini, pertama itu bukan timingnya ya. Kita mesti bagaimanapun juga punya ada rasa empati, rasa apa ya, sekemanusiaan lah di tengah-tengah masyarakat Gaza yang sedang mendapatkan diskriminasi. Kita mestinya menahan diri ya untuk berlaku seperti itu. Meskipun sebagian orang mengatakan loh dia kan datang untuk menyampaikan suara kebenaran, it's okay, tapi kan nggak mesti harus berada di sana untuk menyampaikannya kan gitu. Nah, pengalaman saya 2 kali saya berada di Palestina dan Israel. Pertama itu tahun 2000. Yang pertama itu saya datang bersama Gus Dur, tapi waktu itu Gus Dur sudah jadi presiden, jadi beliau nggak masuk ke Palestina dan Israel, beliau tetap di Amman, karena acara kita memang adanya di Amman, di Yordan. Nah, karena itu saya waktu itu datang ke sana, kita saya bertemu dengan para pemimpin-pemimpin Palestina, juga dengan para pemimpin Israel ya. Saya melihat ketika kita bicara tentang Palestina, itu penting kita ketahui semua bahwa masyarakat Palestina itu enggak selamanya beragama Islam. Jadi hanya sekitar 60% deh. Ini penting ya. Jadi dalam masyarakat Palestina itu ada bangsa Arab, ada juga bangsa Yahudi. Karena Yahudi itu ada kalanya etnis ya. Jadi perlu kita ketahui etnis Yahudi itu kan ya, Yahudi itu berarti etnis, Yahudi itu juga bisa berarti agama. Etnis Yahudi nggak selamanya beragama Yahudi gitu loh. Etnis Arab ada juga yang beragama Yahudi. Jadi nggak selamanya orang Yahudi itu adalah beretnis Yahudi. Ngerti ya? Jadi mesti kita pahami dulu ya seperti ini. Jadi di Palestina itu saya tuh selalu sedih ya kalau orang mengatakan bukan hanya saya, tapi juga dulu dubes Palestina yang ada di Jakarta sini, dia selalu, kebetulan sahabat saya, dia bilang, Musta, kenapa ya orang Indonesia itu kalau mengatakan
bela Palestina itu kok bela Islam ya? Padahal yang dibela itu kan bukan hanya umat Islam, umat di sana juga ada Kristen yang banyak, mereka juga berjasa untuk Palestina. Saya nggak enak, dia bilang begitu. Istri saya ini orang Kristen, dia bilang. Jadi ngeliat orang setiap hari bela Palestina, bela Islam, dia kayaknya gimana gitu kan. Jadi perasaan kita nih. Jadi saya selalu katakan, kita katakan bela Palestina, bela kemanusiaan. Karena kita tidak setuju ada manusia yang diperlakukan semena-mena untuk alasan apapun. Apalagi perang ini adalah perang yang bernuansa politik, bukan agama. Itu loh, penting kita memahami seperti itu. Tetapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat tidak setuju dengan pendudukan Israel di Gaza. Karena itu menunjukkan keserakahan sebuah negara yang sangat serakah. Nah, kita juga harus membedakan nih Pak Ansar, bedanya Israel, Yahudi, dan Zionis. Israel itu negara sekuler, dia nggak ngurusin agama. Negara yang ultra sekuler. Ya, ini adalah negara yang sangat maju. Jadi kalau orang mau lihat ya, Israel itu negara kecil tetapi kayanya luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, teknologi itu luar biasa. Pokoknya hampir semua penemuan-penemuan berat di dunia ini itu pasti orang Yahudi dan Israel yang punya. Jadi itu adalah fakta, bukannya kita apa-apa ya. Itu fakta supaya kita tuh mau belajar mengembangkan sains dan teknologi. Nah, di sana di Israel saya ketemu kelompok-kelompok yang juga benci pada Zionis, jadi nggak semuanya itu setuju dengan kebijakan negara, katakanlah ini kebijakan kelompok keras yang kebetulan berkuasa di Israel seperti itu. Nah kan tidak semuanya kan setuju gitu, jadi banyak orang Yahudi itu benci sekali kepada kebijakan Zionis dan kebijakan Israel yang terlalu menyudutkan kelompok masyarakat Palestina yang ingin meniadakan Palestina dari peta dunia, kira-kira kayak begitu. Jadi ya kita mesti memusuhi lah semua bentuk Zionisme, semua bentuk imperialisme, kolonialisme untuk alasan apapun di dunia. Nah sebaliknya di Palestina saya selalu melihat begini, kenapa Palestina nggak bisa maju, nggak bisa bersatu? Karena terlalu banyak faksi di sana. Nah kelompok yang ada jadi ada 7 nih yang kita kenal, ada Hezbollah, ada Hamas, ada Fatah, ada PLO. Kalau nggak ada perang dengan Israel, ini antara satu dengan yang lain ini, aduh habis-habisan mereka saling berperang. Itu mengerikan loh. Saya pernah melihat foto-fotonya markasnya Yasser Arafat itu dihancurin sama kelompok waktu itu kelompok Hamas yang ngancurin. Itu ngeri loh, dalam hati saya gimana dong. Jadi kalau saya selalu kalau ke Palestina saya mengatakan satu-satunya kunci yang bisa mendamaikan kamu itu adalah kalian dulu bersatu secara internal. Karena bagaimana kita akan membuat kalian bersatu kalau kalian sendiri saling benturan satu sama lain. Saya nggak tahu pikir-pikirannya orang gimana ya. Jadi di antara mereka itu sendiri kalau kita bilang begini mau kasih bantuan, kita memberi bantuan kepada Palestina, pasti mereka mengatakan, oh kami ini wakil Palestina, yang mengatakan kami wakil Palestina. Loh, kita kan bingung, yang mana wakil Palestina, terlalu banyak orang yang berbicara atas nama Palestina gitu. Jadi saya ketemu ya dengan kelompok-kelompok Kristen dan kelompok-kelompok Yahudi di Palestina. Mereka itu benci sekali kepada kepada Zionis. Tetapi juga mereka tuh memperjuangkan bagaimana orang-orang di dalam ini bersatu gitu. Karena itu saya mengatakan kita ini untungnya Indonesia, meskipun kita ini sukunya lebih banyak, lebih dari 700 suku di Indonesia, tetapi persoalan suku kita boleh dikatakan sudah hampir selesai. Kita kita nggak merasa lagi bahwa saya ini suku apa gitu. Alhamdulillah. Itulah pentingnya modal persatuan di dalam sebuah negara yang berdaulat. Itu menurut saya. Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin sebagai penutup, mungkin Prof sekalian juga ini menjawab satu pertanyaan singkat dari sahabat perpustakaan Unhas yang komentar, keren pengalaman Prof Musda dalam berinteraksi dengan berbagai komunitas, rentan tertindas selama perjalanan Ibu ke lebih 100 kota, 51 negara. Kira-kira kalau diringkaskan ke pesan Ibu Musda ke generasi muda gitu. Dari perjalanan itu apa Prof yang bisa di-share ke anak-anak muda nih, terutama anak Unhas? Saya merasa bahwa Al-Quran itu menyuruh kita untuk Iqra. Ya. Iqra itu bukan hanya berarti membaca, tapi perkuatlah literasimu. Salah satunya itu adalah dengan melakukan perjalanan, karena dalam Islam tuh berjalanlah ke bumi sehingga kamu bisa melihat
bagaimana ciptaan Tuhan ya di berbagai. Jadi sehingga kamu tuh nggak merasa benar sendiri, ya nggak merasa besar sendiri karena kamu berada di dalam kotak begitu ya. Keluarlah ya, orang kalau keluar dari goa itu kan langsung melihat, oh ternyata banyak cahaya tuh di luar, kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Saya tuh dengan berinteraksi dengan banyak agama, dengan banyak kelompok di banyak negara, saya tuh semakin spiritualitas saya itu semakin terbangun, rasanya saya semakin merasa kerdil, dan itu membuat saya merasa bahwa Tuhan itu maha besar ya. Jadi Allahu Akbar itu semakin bermakna ya di dalam kehidupan saya, bagaimana saya ketemu dengan orang-orang yang bermacam-macam. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan, dan itu adalah sebuah tanda betapa mahanya ya, maha besar, maha kuasanya Sang Pencipta itu sendiri. Jadi buat saya ini adalah perjalanan spiritualitas yang membuat saya itu betul-betul merasa bahwa tidak apa ya, kita tuh harus merasa selalu lebih rendah diri. Jangan, pokoknya itu semakin menciutkan bahwa saya itu bukan siapa-siapa gitu loh, melihat begitu beragamnya orang di dunia ya. Jadi saya kalau melihat bola dunia, subhanallah ya, ini cuma satu planet ya seperti ini. Gimana coba dengan galaksi yang besar itu, kira-kira ada apa di sana ya? Itu membuat saya, ya Allah, betul-betul memperkuat ya spiritualitas saya sebagai manusia, karena itu perjalanan ini betul-betul adalah sebuah perjalanan yang membuat saya menjadi lebih manusiawi. Itu. Makasih. Terima kasih banyak Prof. Bu Musda, terima kasih banyak sekali lagi atas Sama-sama. Saya juga udah ditungguin di Zoom yang lain ini. Waduh, udah ditungguin mana nih katanya. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak, makasih. Terima kasih semuanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya mau tutup sedikit dengan apa yang Prof tulis di buku nih Prof, bahwa terkait juga dengan apa yang Prof sampaikan di bagian akhir tadi, yaitu bahwa perjalanan keluar ke banyak negara itu justru membuka mata bahwa justru kebesaran Tuhan, kemaharahmanan Tuhan gitu. Bukan justru menjadi keropos seperti kerupuk tadi bahasanya Prof. Jadi bahwa tulisan reflektif ini menggugah kesadaran kita bahwa hakikat hidup itu adalah perjalanan menuju Tuhan. Perjalanan ke dalam diri ya. Prof tulis sendiri tuh di dalam satu subbab itu, perjalanan ke dalam diri untuk menuju Tuhan. Bahwa hidup itu penuh warna, penuh makna, dan sebagai khalifah di muka bumi kita harus memperjuangkan harkat dan martabat sesama dan juga bermanfaat bagi semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya sesama muslim, tetapi juga alam sekitar. Rahmatan lil alamin. Betul. Baik Prof, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa. Makasih banyak Pak Ansal, saya. Iya. Makasih. Makasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Makasih banyak Prof. Makasih banyak. Yeah. Teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Terima kasih semuanya. Keaktifannya, terima kasih. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. I will always follow your way, your way. Bu Firen, terima kasih. Baru saya lihat komentar tak. Saya bangga punya guru seperti Ibu. Sangat berapresiasi kepada Bu Musda. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Bu Firen.